Oke, halo teman-teman, assalamualaikum. Baik, seperti biasa teman-teman, kali ini saya akan ngebahas lagi gitu ya tentang dunia pengawasan tentang pelayanan publik seperti itu ya. Seperti yang saya bilang pada video sebelumnya bahwa pelayanan publik merupakan masalah yang sangat krusial tuh dalam hal ya dunia birokrasi, baik itu daerah, provinsi ataupun nasional seperti itu teman-teman. Pada kali ini saya akan ngebahas tentang ya undang-undang gitu ya atau payung hukum tentang pelayanan publik. Nah, hal ini itu sangat penting ya, itu bagian dari fundament gitu ya. Jadi implementasi atau pelaksanaan di lapangan itu harus mengacu kepada undang-undangnya atau payung hukumnya khususnya dalam ranah pelayanan publik seperti itu teman-teman. Sehingga produk pelayanan publik yang dihasilkan itu ya betul-betul berkualitas karena mereka punya acuan yang benar dan itu dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman bahwa apa yang saya kontenkan itu disadur atau direferensi dari eh, platform Akademi Anti Korupsi ORG dan itu miliknya ICW atau Indonesia Corruption Watch seperti itu teman-teman, dan itu ICW adalah NGO yang paling terdepan untuk aksi pemberantasan korupsi di Indonesia seperti ya teman-teman, dan itu gratis dan itu bisa diakses oleh siapapun dan open source ya, terbuka seperti itu teman-teman. Silahkan teman-teman cari Akademi Anti Korupsi ORG ya di Google atau di internet. Oke, kita akan masuk ke materi tentang undang-undang atau undang-undang tentang pelayanan publik seperti itu ya teman-teman. Jadi eh, pelayanan publik itu teman-teman seperti yang saya tadi pernah bilang akan menentukan gitu ya kualitas suatu pemerintahan gitu ya. Dalam hal ini marwah pemerintahan setempat atau pemerintahan daerah itu bisa kita lihat di dalam kualitas pelayanan publik para penyelenggaranya gitu. Kalau di daerah mungkin ya para SKPD-nya gitu ya. Bagaimana dia memberikan pelayanan atau kualitas pelayanan terhadap masyarakat seperti itu ya. Jadi logikanya gini, sebagus apapun itu program pemerintah daerah, contohnya gitu ya, tapi SKPD-nya atau pelaksanaannya di lapangan penyelenggara pelayanan publiknya jelek gitu ya, nah itu akan justru akan menjadi masalah gitu ya. Citra program pemimpin daerah tersebut itu akan rusak oleh para penyelenggara pelayanan publiknya atau para SKPD-nya di daerah tersebut seperti itu ya. Hanya dari itu menurut saya gitu ya itu penting banget koordinasi yang selaras sejalan antara para satuan kerja atau SKPD dengan pemerintahan daerah gitu ya, sehingga menghasilkan produk pelayanan publik yang benar-benar berkualitas seperti itu, dan itu akan membuat kepala daerah tersebut dengan kepemimpinan itu akan mm, dicap masyarakat itu sangat luar biasa puas atau trust kepercayaan dari masyarakat itu sangat tinggi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, hmm, kita bahas dulu ya teman-teman dari paling bawah ya. Jadi eh, bahwa undang-undang pelayanan publik itu teman-teman itu sebenarnya itu sudah tercantum gitu ya dari udah lama gitu, dari undang-undang secara konstitusional gitu ya, bahwa negara gitu ya wajib menyediakan gitu ya dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakatnya gitu ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana di sana disebutkan bahwa Indonesia dibentuk untuk melindungi gitu ya, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Nah, dalam konteks diksi ini juga itu eh, secara implisit gitu, itu bisa didefinisikan bahwa negara itu menyediakan gitu ya, melindungi, memajukan kesejahteraan masyarakat karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban teman-teman seperti itu. Nah, dalam hal ini konteks pelayanan publik maka ini harus menjadi acuan yang sangat penting teman-teman ya. Eh, Narasi yang ada di pembukaan Undang-Undang Negara RI 1945. Nah, terus juga ada di
ada apa, di undang-undang teman-teman, undang-undang nomor berapa lagi gitu ya, pasal 28 ya dan 29 itu akan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya tahun 1945 teman-teman. Di sana di sana dijelaskan bahwa merinci gitu tentang hak-hak dasar warga negara teman-teman, seperti itu. Yang dimana gitu masyarakat itu wajib dilindungi dan dijamin pemenuhannya oleh negara, seperti itu teman-teman. Jadi itulah fungsi pemerintahan khususnya di Indonesia ya. Jadi secara khusus pasal 34 ayat 3 gitu ya teman-teman, bahkan menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah ini teman-teman. Jadi mengacu pada dasar hukum tadi gitu ya, bisa dijelaskan bahwa negara itu sangat bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak, seperti itu. Nah ini khususnya untuk faktor pelayanan publik di bidang kesehatan ini sangat krusial gitu ya, karena kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup itu masuknya di IPM, teman-teman, indeks pembangunan manusia, seperti itu ya. Nah, untuk Garut itu IPM-nya masih rendah. Nah, ini juga ya. Ini sangat PR besar mungkin bagi masyarakat dan pemerintahan daerah dan semua jajaran stakeholder yang terkait, bahwa IPM Garut itu ya terendah kalau nggak salah gitu ya, masih masuk dalam daerah, lupa ya lagi apakah itu juara ketiga atau ketiga atau kedua, bahwa bahwa Garut itu di Jawa Barat kalau nggak salah, apa di nasional di Jawa Barat kalau nggak salah itu masih rendah ya IPM-nya. Ya itu juga kan membuktikan bahwa fasilitas ada masalah gitu ya di dunia fasilitas kesehatan kita. Terus pelayanan publik, pelayanan umumnya juga kan mungkin itu jauh dari kata layak gitu ya, masih ada ditemukannya problem-problem gitu ya, entah itu dari para penyelenggaranya gitu yang terkesan asal-asalan, bahkan mengarah kepada aksi-aksi yang sangat tidak bermoral, yaitu pungli ya atau pungutan liar. Nah itu, jadi ke depan mungkin ya di Garut hal-hal itu ya harus diberantas gitu ya, dieliminir gitu, eliminasi, karena ya ini sangat sejalan dengan data bahwa Garut itu masih kedua atau ketiga, saya lupa lagi, bahwa Garut itu terendah gitu ya IPM-nya di Jawa Barat, dan ini sangat memalukan gitu ya. Itu sangat tidak masuk akal. Garut dengan sumber daya manusia, sumber daya alamnya luar biasa gitu ya, terus dengan dana hibah yang sangat luar biasa dari provinsi atau dari pusat, itu gimana cara kerjanya gitu, apakah itu uangnya habis dipakai perjalanan dinaskah atau dipakai dengan uang-uang yang kagak jelas kah anggarannya. Nah, kayak gitu, itu menjadi PR kita semua teman-teman. Jadi ya untuk hal ini penting sekali kita memahami akan masalah hal ini ya teman-teman. Jadi gitu ya. Dan selalu ingat bahwa negara atau pemerintah itu bertanggung jawab teman-teman atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, seperti itu. Jadi ketika teman-teman menemukan eh, pelayanan yang umum yang tidak layak, ya teman-teman berhak nih untuk kritik gitu ya, untuk mengkritisi gitu ya, karena itu udah amanat dari undang-undang gitu, kita punya hak gitu ya sebagai warga negara teman-teman, seperti itu ya. Jadi itulah contoh dari itu adalah bagian dari dasar konstitusional ya, atau dasar undang-undangnya, hukumnya kita sebagai warga negara untuk berhak mendapatkan fasilitas umum yang layak, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngeritik di media, di sosmed, ya itu betul banget, itu tidak disalahkan gitu ya, karena itu bagian dari hak teman-teman gitu, ketika mendapat pelayanan publik, jalannya jelek gitu ya. Ya teman mengakses kesehatan, pelayanannya buruk, ya teman-teman itu speak up aja gitu di medsos. Gak apa-apa, itu dilindungi gitu ya teman-teman. Ya karena anggarannya ada gitu kan. Terus undang-undangnya juga ada, bagaimana negara itu harus menyediakan pelayanan publik yang bagus bagi masyarakatnya, seperti itu teman-teman.
Jadi pada tahun 2003 itu ya, kalau nggak salah Menteri Negara Pendahuluan Aparatur Negara gitu mengeluarkan keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003. Saya lupa lagi apakah ini sudah direvisi undang-undangnya apa belum. Yang jelas itu menjadi pedoman umum penyelenggara pelayanan publik ya teman-teman. Dan di sana itu kalau nggak salah itu kan eh, sangat rinci dijelaskan gitu ya. Terus ada keputusan Menpan nomor 26 tahun 2024 tentang bagaimana petunjuk teknis dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti itu. Nah, dalam hal ini teman-teman dijelaskan dia di sana kalau nggak salah itu bagaimana mengapa gitu ya undang-undang pelayanan publik itu diperlukan ya. Ya karena itu kan tadi penting banget ya karena itu sebagai dasar konstitusional atau sebagai dasar hukumnya teman-teman sehingga itu menjadi fundament atau kuat. Yang pertama, kenapa sih undang-undang ini pelayanan publik ini diperlukan ya karena untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ya, tadi itu trust ya teman-teman. Soalnya itu kan hukum logis juga gitu ya, semakin pelayanan masa pemerintahannya bagus, entah itu daerah gitu ya, nah itu sangat masyarakat itu percaya gitu ya, masyarakat itu merasa puas gitu ya, bangga, ah gua nih gak sia-sia bayar pajak gitu ya ke daerah atau ke negara, terus punya feedbacknya bagus lagi, pelayanan publiknya bagus gitu ya, infrastrukturnya juga bagus, terus masyarakatnya, terus pejabatnya juga bagus gitu ya, kerjanya efisien, efektif, gak banyak perjalanan dinas, terus profesional. Nah kayak gitu gitu. Nah itu akan menjadi kepercayaan gitu ya dan akhirnya apa? Masyarakat itu percaya gitu ya, trust. Dan marwah kepala daerahnya pun atau pemerintahan jajarannya itu sangat bagus di mata masyarakat. Seperti itu. Pun ketika sebaliknya gitu ya, ya masyarakat akan kecewa. Maka bersiaplah untuk dibully. Seperti itu ya teman-teman. Dan pembulian dalam demokrasi selama itu jalur kritik kepada pemerintah ya sah-sah saja teman, tidak yang disalahkan gitu ya. Terus yang kedua itu menyediakan norma hukum tentang hak dan kewajiban warga negara dan tanggung jawab negara atau korporasi dalam pelayanan publik. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa undang-undang pelayanan publik itu diperlukan ya? Ya itu karena untuk menyediakan norma hukum tentang hak atau kewajiban warga negara dan tanggung jawab negara atau korporasi dalam pelayanan publik seperti itu ya. Jadi itu untuk memperkuat atau mempertegas bahwa negara itu wajib menyediakan pelayanan umum, pelayanan publik yang layak kepada masyarakat atau rakyat seperti itu. Nah, yang ketiga gitu ya, kenapa undang-undang pelayanan publik ini harus ada? Ya karena untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta melindungi warga dari penyalahgunaan wewenang. Nah, ini gitu ya. Jadi produk pelayanan publik yang dihasilkan oleh pemerintah baik itu daerah atau provinsi atau nasional atau pusat gitu itu kan harus punya acuan yang kuat, maka dari itu ya sangat diperlukan gitu ya undang-undang tentang pelayanan publik sehingga ya itu pelayanan publiknya itu berkualitas dan sesuai standar dan dikerjakan dengan profesional itu ya sehingga tidak terkesan asal-asalan atau bahkan menyalahgunakan wewenang yang ujung-ujungnya ke sana itu pungli lah gitu, atau memperribet mempersulit pelayanan publik seperti itu dan itu sangat memalukan gitu ya apalagi sekarang itu zamannya digital gitu sekarang itu zamannya medsos teman-teman ketika si pelayanan publiknya itu neko-neko aneh-aneh ya udah di video diviralin lu kena akhirnya klarifikasi kan itu kayak klise gitu ya dan itu sangat memba ya membosankan seperti itu ya teman-teman tidak baik sepertinya. Nah itu ya teman-teman tentang betapa pentingnya gitu ya undang-undang pelayanan publik itu diantaranya tadi untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta itu melindungi warga masyarakat rakyat dari penyalahgunaan wewenang seperti itu ya karena tidak semua masyarakat teman-teman mungkin mengerti gitu ya atau paham ya atau skeptis tentang dunia pelayanan publik ini ya kadang ya kalau masyarakat tanda kutip ya teman-teman mungkin ya dari pendidikannya kurang dan lain sebagainya itu kan sangat kecil kemungkinan mereka untuk memayakan hal ini mereka mungkin ya mudah untuk ditipu dan mudah dalam karena mereka tidak tahu maka dari itu teman-teman harus paham gitu ya harus didakwahkan terus menerus gitu ya
bagaimana pelayanan publik yang bagus itu, sehingga ya pemerintah juga gitu ya tidak cuek gitu. Pemerintah itu mendengarkan gitu ya dan melaksanakan gitu ya, jangan hanya cuma didengerin tapi dirubah gitu ya. Perilaku pelayanan publik yang buruk menjadi jauh lebih baik seperti itu. Jadi teman-teman, pelayanan publik itu sangat berpengaruh gitu ya tentang bagian governance gitu ya, tata kelola seperti itu ya. Jadi sebagus apapun program itu, mau Indonesia maju kah, Indonesia istimewa kah, Garut hebat kah, Garut ngabret kah atau lain sebagainya, itu program bagus. Cuma kalau pelayanan atau pelaksanaan di lapangannya, SKPD-SKPD-nya gitu ya, para penyelenggara pelayanan publiknya jelek, ya itu kan programnya itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi harus koheren gitu ya, harus sesuai seperti itu antara program dengan pelaksanaan seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu ya. Jadi fungsi dari undang-undang atau manfaat dari undang tentang pelayanan publik ya itu tadi ya, untuk memperjelas atau memperbagus tata kelola pemerintahan yang baik atau governance yang good gitu, good governance. Good governance itu akan menghasilkan good government gitu ya. Kalau government itu lebih ke pemerintahannya gitu ya. Nah, dan untuk governance itu lebih ke tata kelola seperti itu ya. Nah itu, makanya di Garut kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada GGW gitu ya, Garut Governance Watch. Jadi NGO ini atau SM ini tuh sangat concern terhadap cara kerja pemerintahan daerahnya itu gitu, tata kelolanya gimana gitu ya. Jadi mereka itu gak ngeritik, gak nyerang pemerintahnya, enggak, tapi tata kelolanya itu menurut saya itu sangat ngebantu gitu ya. Seperti kita tuh kayak orang yang ngingetin gitu, tuh jangan kesana itu celaka lu nanti klarifikasi lagi, nah kayak gitu kan. Jadi bagus banget ya itu GGW itu ya, jadi mereka bisa tanda kutip memantau gitu ya jalannya pemerintahan, dan itu juga sebagai bentuk hmm, mereka itu GGW atau Garut Governance Watch itu bagian dari masyarakat yang partisipatif dan kontribusif terhadap pemerintahan dan tata kelola pemerintahan daerah seperti itu. Keren ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi dengan adanya undang-undang pelayanan publik itu ya, sudah jelas gitu ya, itu ada kepastian hukum gitu ya, terus proporsionalitas, partisipasi, tata kelola yang baik itu pasti bakal ada seperti itu ya. Nah untuk undang tentang pelayanan publik itu kalau nggak salah ini mungkin bisa direvisi ya, kalau undang-undang ini udah dirubah atau diganti atau udah direvisi. Yang jelas kalau di Ombudsman itu ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 gitu ya, tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah itu juga itu adalah payung hukum tentang pelayanan publik teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman nih, kalau ada para penyelenggara pelayanan publik di daerah udah gak bener nih kerjanya, udah ngaco dia gitu ya, ya udah kita laporin aja ke Ombudsman gitu ya. Dan itu kita punya hak ya, biar mereka diomelin seperti itu ya, jangan takut seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu caranya, pasti teman-teman enak tuh ngelaporin orang seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Yang jelas seperti yang apa kita bahas sebelumnya, bahwa undang-undang pelayanan publik itu menjadi sebuah penguat gitu ya masyarakat tentang kualitas pelayanan yang harus diterima dengan layak gitu oleh masyarakat, sehingga ya tidak terkesan